tercatat memiliki guru lebih dari 4.000. Gurunya 4.000, Ustaz? 4.000 guru. Masya Dan Allah. mayoritas tabi'in. Tabi'in itu adalah mereka yang belajar langsung kepada sahabat Rasulullah SAW. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Beliau lahir di Gaza, Palestina. Nah, Palestina. ini bangsa Indonesia ini harus paham bahwa imam mazhab mereka yang selama ini mereka ikuti itu sebenarnya adalah kelahiran Palestina. Sehingga kita ini ada keterkaitan banget. Karena memang Imam Syafi'i berpesan kepada murid-muridnya yang sudah mujtahid untuk meneliti ulang pendapat beliau. Itu tandanya ulama-ulama kita dulu tidak fanatik dengan pendapatnya sendiri. Iya. Jadi beliau legowo, berlapang dada kalau seandainya ada dalil yang lebih kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Rizky Haidsul Haq, Ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia, bersama Ustadz saya dan juga kakak kelas saya, Ustadz Muhammad Hidayatullah Syirbuni. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan di kanal YouTube kami, Mida Channel, dan kami terus, saya izin menyapa pemirsa dulu ya Ustadz ya. Saya terus mengajak sahabat Mida sekalian untuk yuk kita support kanal YouTube ini agar pastinya lebih menambah semangat kita semua untuk terus menghadirkan konten-konten edukasi lainnya, dan juga bagian dari nasrud dakwah ya, bagian dari menyebarkan seruan ilmu-ilmu edukasi ya kepada jejaring sahabat Mida sekalian. Dan juga untuk kanal YouTube ini sendiri jangan lupa di like, komen ya, di share, dan yang terpenting jangan lupa di subscribe. Ya, bagian dari supporting sahabat Mida sekalian. Jazakumullah khairan buat sahabat Mida semua yang terus hadir membersamai kanal YouTube ini. Dan untuk tidak memperpanjang waktu, di hadapan kita sudah hadir, tadi sudah saya sebut nama beliau. Nanti kita persilahkan beliau sedikit kenalan Ustadz. Nama, asal, atau mungkin pendidikannya gimana dulu, dan juga aktif sekarang sedang di mana. Kita persilahkan kepada Ustadz Muhammad Hidayatullah untuk menjelaskan. Fadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Sahabat Mida yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kali ini saya bisa menemani sahabat Mida sekalian bersama Al-Ustaz Rizky Haidsul Haq. Mudah-mudahan kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua dikumpulkan di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Nama saya Hidayatullah Asyirbuni. Ya, sebenarnya orang tua ngasih nama saya itu Hidayatullah. Asyirbuni itu nisbat ya, nama sebuah daerah. Tapi depannya ada Muhammadnya atau tidak itu Ustaz? Tidak ada. Oh, astagfirullahaladzim, mohon maaf Ustaz. Hidayatullah Asyirbuni. Tapi saya sangat mencintai nama Muhammad, sehingga saya punya anak laki-laki, yang kedua itu namanya Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi saya asli Cirebon, makanya Asyirbuni itu Cirebon. Oh, Syirbuni itu nama daerah atau nama daerah? Nama kabupaten Cirebon. Oh, Syirbuni itu Cirebon. Itu Cirebon. Jadi di sana itu ada tokoh namanya Syekh Syarif Hidayatullah Asyirbuni. Oh, jadi kalau biasa di kalangan warga Nahdlatul Ulama, ya, kalangan warga-warga tradisional, biasa nama Syekh Syarif dalam bahasa Arab ditulisnya Syekh Syarif Hidayatullah Asyirbuni. Maka saya juga karena berasal dari Cirebon, jadi Asyirbuni juga. Bedanya kalau beliau Syarif, Syarif itu kan keluarga Nabi. Kalau saya kan bukan. Jadi ya, saya bukan keluarga dari jalur Rasulullah yang resmi. Tapi keluarga Nabi Adam, insyaallah. Insyaallah kita semua ya Ustaz ya. Saya asli Cirebon, saya kelahiran tahun 86, jadi ya sudah menjelang umur mau pindah apa namanya itu? Pindah generasi ya, umur 40 tahun. Sekarang udah 37 berarti. Dan alhamdulillah saya diamanahi di pesantren Baitul Quran. Ini menjadi kepala sekolah SMP SMA, saya ngajar di kampus juga, di sekolah tingginya. Kemudian saya latar belakang pendidikannya, saya satu lulusan dari An-Nuaimi, ya, Mahat Ali An-Nuaimi tahun 2010, angkatan keempat. Dan sebelum dari An-Nuaimi saya pernah belajar di Pare untuk memperkaya diri ilmu bahasa ya, terutama
bahasa Inggris dan bahasa Arab. Masya Karena waktu Allah. dulu pengen saya kuliah di luar negeri. Ternyata alhamdulillah kuliahnya di dalam negeri dengan dosen dari luar negeri. Masya Allah. Jadi nggak jauh-jauh. Masya Allah. Kemudian saya dulu pesantren di Kediri, Jawa Timur. Saya di Lirboyo. Oh, di Lirboyo. Dapat penguasaan kitabnya di Lirboyo, kemudian di pesantren di Cirebon juga. Saya pesantren Nahdlatul Ulama dan tradisional. Dan saya mendapatkan ilmu tentang dakwah, manajemen dakwah yang baik, kemudian sosial saya dilayani. Masya Allah. Jadi alhamdulillah saling melengkapi dan saya merasa sangat luar biasa sekali. Ya. Masya Allah. Nah itu sekilas dari biografi saya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustadz Hidayatullah. Dan pastinya dari perkenalan ini kita jadi tahu nih sedikit banyak ya concern beliau dalam ilmu ini. Biasanya kita kan sering mengetahui kalau pondok-pondok di Jawa Timur, khususnya kayak Lirboyo, Tebu Ireng, itu memang ngaji kitabnya kuat ya Ustadz ya. Kitab-kitab fikih, kitab-kitab kuning yang sering diketahui ya. Nah, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustadz Hidayatullah atas perkenalannya. Semoga ini menjadi ajang silaturahmi ya Ustadz ya. Dan kita pastinya berharap nih pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama, dan insya Allah berharap besar kita ada waktu beliau untuk kita bisa terus sharing ilmu Ustadz. Siap. Dan sedikit Ustadz sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah prolog dulu kepada sahabat Midas sekalian. Jadi hadirnya Ustadz Hidayatullah Cirebuni itu di kanal YouTube ini melanjutkan bahasan kita dari yang sebelumnya di episode ke-10 kalau nggak salah bersama Ustadz Rahmat Ja'far Ustadz. Jadi dulu ketika membahas Ustadz Rahmat, yang dibahas oleh Ustadz Rahmat Ja'far itu kita membahas tentang banyak perbedaan pendapat dan bagaimana cara kita menyikapinya. Nah, kenapa bisa berbeda pendapat nih? Nah, beliau juga sudah pernah menyampaikan ada imam madhab ya, al-imam madhahib al-arba'ah itu yang 4 itu kan, ada Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga ada Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan agar materi ini tidak terlihat berat, kita awali dulu dari pengenalan biografi dari para imam-imam mazhab ini. Kita kenalan dengan imam mazhab ini, dan juga kita akan mungkin menyimak dari Ustadz Hidayatullah tadi bagaimana sih cara beliau menyampaikan pandangan dari sudut, lalu bagaimana cara mengambil hukum, lalu bagaimana kok bisa terjadi perbedaan di kalangan masyarakat gitu. Tapi kita bahas yang umum aja Ustadz. Tapi yang jelas poinnya kita pengen tahu biografi dari imam-imam mazhab ini. Nanti kita santai aja Ustadz, sedikit banyak mungkin nanti saya menguatkan, atau andai kurang jelas saya akan minta di pengulangan pembahasan gitu Ustadz ya. Khair, itu aja mungkin ya sahabat Midas sebagai pengantar, dan untuk tidak memperpanjang waktu kita persilahkan Ustadz Hidayatullah untuk menjabarkan. Fadhol Ustadz. Baik. Sahabat Mida yang semoga kita senantiasa rahmat Allah SWT, bahwa di masa salaf dulu ada madhab fikih yang sangat terkenal dan sering kita dengar namanya. Ada madhab Hanafi yang mana dipelopori oleh Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini lahir tahun 80 Hijriah. Jadi masih di zamannya para sahabat Nabi hidup. Masih tabi'in ya kategorinya. Imam Abu Hanifah menurut sebagian ulama tabi'in. Namun menurut mayoritas ulama ahli hadis, beliau tidak termasuk tabi'in, karena beliau hanya melihat sahabat Nabi, tidak sempat istifadah, tidak sempat mengambil ilmu darinya. Jadi Imam Abu Hanifah beberapa kali melakukan ibadah haji ke Mekah Madinah, beliau melihat beberapa sahabat Nabi, melihat halaqah taklimnya sahabat Nabi, tapi waktu itu beliau masih sangat kecil dan belum sempat beliau untuk intens belajar kepada para sahabat Nabi. Ini pendapat mayoritas ulama. Namun sebagian ulama ada juga yang mengatakan beliau tabi'in karena pernah belajar kepada para sahabat, tapi riwayatnya ini kurang kuat dalam ilmu riwayat ya. Jadi setidaknya beliau ini adalah muridnya para tabi'in. Beliau tercatat memiliki guru lebih dari 4.000. Gurunya 4.000 Ustaz? 4.000 guru. Dan mayoritas tabi'in. Tabi'in itu adalah mereka yang belajar langsung kepada sahabat Rasulullah SAW. Sehingga kalau menurut mayoritas ulama, Imam Abu Hanifah ini adalah tabi'ut tabi'in. Muridnya para tabi'in. Karena tabi'in adalah muridnya para sahabat. Dan sahabat adalah tabi'in itu sudah. Dan sahabat adalah
langsung didikan Rasulullah SAW. Sehingga Imam Abu Hanifah ini di samping orang yang sangat cerdas sekali, ibaratnya dalam sebuah pepatah para ulama, kalau seandainya tiang ini dikatakan emas oleh Imam Abu Hanifah, orang tidak mungkin bisa menyangkalnya. Saking kuatnya kecerdasan beliau dan juga saking hebatnya beliau dalam menjelaskan sesuatu. Masya Allah. Jadi seperti itu Imam Abu Hanifah, beliau lahir 80 Hijriah, kemudian beliau meninggal tahun 150 Hijriah. Dan meninggalnya Imam Abu Hanifah bertepatan persis di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Wakilah, menurut satu pendapat, persis di waktu Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir. Oh. Menurut satu pendapat, itulah Allah mengganti orang alim dengan kedatangan orang alim baru. Masya Allah. Jadi itu Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i terlahir. Masya Allah. Jadi itu mazhab Hanafi. Kalau sekarang mazhab Hanafi ini salah satu mazhab terbesar di dunia, Ustaz. Tadi beliau haji, beliau sendiri asalnya dari mana, Ustaz? Ya, Imam Abu Hanifah itu di wilayah Irak. Irak. Di wilayah Irak, di sana kota metropolitan di zaman itu. Banyak sekali yang namanya kaum-kaum sesat yang muncul di sana, kelompok-kelompok sesat dalam masalah akidah dan lain sebagainya. Begitu juga di sana sudah bercampur baur beberapa pendatang dari berbagai negara yang namanya kota metropolitan, ibaratnya kalau sekarang seperti Amerika lah. Ibaratnya. Dan salah satu pusat peradaban Islam waktu itu ya di Irak. Di Irak waktu itu kekhalifahan sudah pindah, yang dulu di zamannya Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman itu di Madinah, kemudian pindah ke Irak di masanya Ali bin Abi Thalib itu. Nah di situ akhirnya kekhalifahan tinggal di sana, semakin ramai, semakin menjadi pusat pemerintahan dan Islam semakin berkembang, orang-orang pada berdatangan, sehingga banyak juga yang punya misi yang berbeda-beda di sana. Dan banyak pemikiran-pemikiran yang akhirnya bercampur baur, sehingga disitulah Imam Abu Hanifah terkenal sebagai Ahlur Ra'yi. Ahlur Ra'yi itu bukannya madhab yang mengedepankan logika, menomorduakan sunnah, bukan. Ahlur Ra'yi itu adalah madhab yang menggunakan logikanya untuk memverifikasi sunnah Nabi SAW apakah betul atau tidak. Karena di zaman itu di Irak mayoritas yang tinggal di sana orang-orang yang tidak menguasai hadis. Beda dengan di Makkah dan Madinah, di wilayah Hijaz. Banyak para sahabat Nabi, banyak tabi'in, kumpulan riwayat hadis-hadis Nabi di sana penuh. Sehingga ketika ada masalah ada hadisnya, ada masalah ada hadisnya, sehingga dikenal dengan ahlul athar. Ya, karena mereka nggak usah capek-capek menggunakan logika karena sudah ada jawabannya. Tapi di Irak hadis Nabi sangat sedikit. Hadis Nabi sangat sedikit, jauh dari Makkah Madinah. Irak itu beda negara. Yang kedua, di Irak, di daerah Kufah, Baghdad dan Basrah itu banyak kelompok-kelompok sesat yang menggunakan atas nama Nabi untuk melegitimasi kesesatan-kesesatan mereka. Ya, ada kelompok Jahmiyah, ada Syiah, ada macam-macam di sana. Bahkan ya, para ulama ahli hadis mencatat satu orang yang memalsukan hadis Nabi saja itu, satu orang itu memproduksi 4.000 lebih hadis Nabi palsu. Disitulah Imam Abu Hanifah harus mencurahkan kemampuannya, logikanya untuk betul-betul memverifikasi betul nggak hadis ini adalah betul-betul dari Rasulullah. Jadi hadis itu bukan cuma dilihat sanadnya, tapi juga dilihat matannya. Betul. Bertentangan nggak dengan hadis Rasulullah yang sudah disepakati? Bertentangan dengan ayat Al-Quran. Nah, makanya mereka disebut Ahlur Ra'yi. Jadi Ahlur Ra'yi itu bukannya kelompok yang mengedepankan logika, menomorduakan sunnah. Kalau begitu bisa murtad mereka. Betul. Tidak ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi kelompok sesat. Karena mereka sebenarnya tidak meninggalkan sunnah, tidak. Mereka mencoba untuk memverifikasi sunnah yang benar itu yang mana. Karena tantangannya di sana sangat besar. Banyak pemalsu-pemalsu hadis. Ini kita baru kenalan satu imam ini, sahabat Mida ya. Tapi hadirnya Imam Hanafi di tengah-tengah masyarakat Irak ketika itu pastinya sangat dibutuhkan ya Ustaz ya. Betul. Sangat dibutuhkan sekali. Dan salah satu penyebab kenapa butuhnya logika untuk memverifikasi hadis itu, apa karena hadis yang di Madinah belum tersebar luaskan sampai ke Irak, atau masih dibukukan di sana saja, atau gimana Ustaz? Betul. Jadi tidak semua sahabat Nabi menguasai seluruh hadis Nabi. Ada banyak sahabat Nabi yang ada di Irak. Contohnya Ibnu Mas'ud di Irak. Dan ternyata Imam Abu Hanifah
itu silsilah keilmuannya sampai sahabat Ibnu Mas'ud. Oh, Abdullah bin Iya, Mas'ud. sahabat Abdullah bin Mas'ud ahli Quran dan sahabat terdekatnya Nabi. Nah, itu tadi di zaman dahulu belum secanggih sekarang ya media. Jadi hadis-hadis yang terkumpul di Mekah dan Madinah yang ada di kepala para sahabat itu belum semuanya terbawa ke wilayah lain. Dan dulu belum ada yang namanya buku seperti sekarang, belum alat dibukukan ya tulis, Ustaz ya. belum dibukukan seperti sekarang, belum ada teknologi untuk mencetak buku, kertas juga zaman dulu masih sangat jarang, langka. Teknologinya belum ada. Sehingga keilmuan dulu sangat terbatas sekali. Disitulah Imam Abu Hanifah berijtihad untuk masalah-masalah baru yang tidak ada hadisnya, menggunakan logikanya, ada qiyas, ada istihsan, ada lain-lain ya. Dan untuk masalah yang ada hadisnya juga betul-betul diteliti ulang, betul tidak ini hadis Rasulullah. Masya Allah. Nah, itu makanya saking seringnya menggunakan logika disebut ahlur ra'yi, kelompok yang menggunakan logika. Oke, ini baru satu imam nih. Oke, Ustaz, Masya Allah, lanjut Ustaz. Ya, jadi itu Imam Abu Hanifah dan sekarang tersebar di Turki. Jadi kalau kita ke Turki itu di sana mazhabnya Hanafi. Jadi Imam Abu Hanifah mazhabnya namanya Hanafi di Turki. Terus yang stan itu rata-rata mazhabnya Hanafi. Turkmenistan, Uzbekistan, ya, Kazakhstan, itu rata-rata mazhabnya Hanafi. Nah, itu mazhab Hanafi tersebar di oleh sana di India, di Bangladesh, di Pakistan. Itu mazhabnya Hanafi, Afghanistan, Hanafi semua itu. Dan termasuk mazhab terbesar di dunia saat ini. Hanya saja memang negaranya negara-negara kecil tadi itu ya, kecuali India dan India, Pakistan, Bangladesh itu ya, yang besar ya. Selain itu kecil-kecil semua. Tapi kalau di total, ya itu jadi negara yang besar. Dulunya kan itu memang satu kesatuan negara Utsmani ya, Ustaz ya. Tapi itu belum hadir ya ketika masa Abu Hanifah belum menjadi sebuah daulah Utsmaniyah ketika belum itu ada jauh, masih masih 800 tahunan lagi. Iya, betul. Jadi belum masih Imam Abu Hanifah masih hidup di masa Bani Umayyah dan juga di masanya Bani Abbasiyah. Betul, Masya Allah. Jadi menemui dua dinasti Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah. Terus yang kedua, mazhab yang kedua adalah mazhab Maliki. Ya, pelopornya Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas ini ahli hadis yang tinggalnya di Madinah dan tidak pernah keluar dari Madinah. Beliau asli Madinah dan memang tinggal di Madinah, belajar di Madinah, jadi ulama Madinah dan dikatakan sebagai ulamanya para ahli hadis di dunia di zaman itu beliau. Dan sebagai ulamanya para ulama ahli Madinah. Di Madinah Imam Malik mengajarkan hadis. Beliau memiliki kitab yang sangat terkenal namanya Al-Muwatta yang dikatakan Imam Syafi'i sebagai kitab tersahih setelah Al-Qur'an. Karena di masa itu belum ada Sahih Bukhari. Imam Bukhari belum lahir. Imam Malik itu lahir 94 Hijriah. 94 Hijriah menurut satu riwayat 93, 92, ada beberapa pendapat. 94 Hijriah dan juga meninggal 179 Hijriah. Jadi 94 ke 179 Hijriah. Imam Bukhari belum lahir, Imam Malik meninggal. Imam Bukhari lahir 194. Jadi Imam Bukhari lahir 194. Jadi berapa tuh selesai? 15 tahun. Iya. 15 tahun setelah Imam Malik meninggal. Makanya wajar kalau di masa itu kitab Muwatta menjadi kitab legendaris, rujukan utama. Bahkan Khalifah Harun al-Rasyid waktu itu menawarkan seluruh dunia kaum muslimin mengikuti standar fatwanya Imam Malik dalam kitab Muwattanya. Cuma Imam Malik keberatan. Biarkan mereka beramal sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru-gurunya, oleh para imam-imam mereka. Karena para sahabat Nabi sudah tersebar di seluruh daerah. Khawatir menimbulkan fitnah kalau disatukan. Nah, sehingga inilah pelajaran dari Imam Malik. Kita semakin tinggi ilmunya seseorang, semakin paham hakikat sebuah perbedaan. Kalau seandainya beliau ini termasuk orang fanatik, itu kesempatan. Khalifah menawarkan untuk menyeragamkan, pasti beliau kesempatan, udah oke gitu kan. Ternyata enggak. Beliau sangat memahami sekali yang namanya ijtihad itu sifatnya dhanniyah, bisa jadi betul menurut kita, belum tentu betul menurut orang lain. Makanya Imam Syafi'i dan para imam lain sering mengatakan, ra'yi shawabun yahtamilul khata' wa ra'yu ghairi khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya menurut saya benar, tapi bisa jadi salah. Pendapat orang lain salah menurut saya, tapi bisa jadi benar.
Karena hakikatnya yang tahu kebenaran adalah Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masalah ijtihadiyah, masalah yang sifatnya dhanniyah masih samar-samar, semua berhak berijtihad dan berhak meyakini pendapatnya tanpa harus menyalahkan ya dengan pasti pihak yang lain. Masya Allah. Nah, seperti itu Imam Malik punya pendirian seperti itu. Walaupun beliau ahli hadis di zamannya Syekhul Muhadditsin, tapi beliau memahami seperti itu. Imam Malik dan mazhabnya sekarang di Maroko salah satunya. Ustadz Abdul Somad itu lulusan dari Maroko. Di sana belajarnya mazhab Maliki di sana. Oh iya. Dan di Maroko salah satunya di sana sekarang terkenal sebagai pengkaderan para ahli hadis. Jadi sekarang di dunia ini tempat-tempat pengkaderan ahli hadis itu salah satunya adalah Maroko. Di sana ada apa namanya itu para keluarga Humaria yang sangat terkenal sebagai para pakar hadis. Kemudian di India juga pengkaderan para ulama ahli hadis ada. Jadi sekarang yang terkenal di dunia itu tempat pengkaderan para ahli hadis di Maroko sama di India. Nah, Maroko itu mazhabnya Maliki. Nah, kalau India Hanafi dan juga yang non Hanafi. Di sana ada non Hanafi, ada Hambali atau Salafi. Oh iya, Masya Allah. Hambali ada yang Salafi Athari. Iya. Nah, jadi mazhab Maliki sekarang sedikit sekali pengikutnya, ya tidak banyak. Nah, Imam Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik punya silsilah emas, silsilah az-zahabiyah, mata rantai keilmuan dan mata rantai sanad riwayat beliau sampai Rasulullah terkenal dengan mata emas karena sangat kuat. Jadi Imam Malik dari Imam Nafi dari Ibnu Umar dari Rasulullah. Jadi antara Imam Malik dan Rasulullah hanya dipisahkan dua saja. Yaitu Nafi dan Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah sahabat Nabi, anaknya Umar bin Khattab. Nafi ini adalah mantan budaknya Ibnu Umar yang menjadi ulama besar, tabi'in. Dan inilah gurunya Imam Malik. Sehingga kalau kita lihat silsilah keilmuan para imam mazhab luar biasa, dekat sekali dengan Rasulullah dan dididik langsung oleh para ulama-ulama di masa keemasan gitu kan. Oh, tapi Imam Malik dengan Imam Hanafi tidak tersambung secara sanad keilmuan. Imam Malik dan Imam Hanafi pernah ketemu dan pernah diskusi juga. Oh gitu. Nah, dulu di zaman dulu pernah tersiar juga bahwa Imam Hanafi ini terlalu mengedepankan logika sehingga para imam-imam yang ahli hadis itu kadang menimbulkan kecurigaan sehingga ketika ketemu dipelongkan oleh Allah mereka bisa berdiskusi dan ternyata logika yang digunakan Imam Hanafi tidak keluar dari manhaj Ahlussunnah wal Jamaah sehingga Imam Malik sangat mengakui sekali kealiman Imam Abu Hanifah, begitu juga pernah Imam Abu Hanifah berdiskusi dengan Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini juga Imam Ahlussunnah wal Jamaah, tapi sayang diklaim oleh Syiah. Nah, berbicara tentang madhab, sebenarnya di masa salaf, madhab itu ada 80 lebih. Masya Allah. 80 lebih, cuman yang sampai kita saat ini yang masih tersisa tinggal 4. Apa yang menyebabkan berkurangnya itu, Ustaz? Ya, jadi yang menyebabkan berkurangnya para madhab, kalau dalam kitab-kitab usul fikih dijelaskan, pengikut-pengikut para imam-imam madhab yang lain itu tidak seaktif pengikut para imam-imam madhab 4. Tidak aktif dalam apa? Dalam mencatat, membukukan, mengkodifikasikan keilmuan imamnya. Sehingga hanya di kepala saja. Dan ketika meninggal, ya sudah ilmunya hilang. Sedangkan penerusnya, ya pasti penerusnya tidak sealim gurunya. Apalagi ilmunya tidak ada tinggal sekian, meninggal, hilang juga dan seterusnya. Ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Ishaq bin Rahawayh, Ibnu Jarir At-Tabari, Imam Daud Al-Zahiri, dan lain-lain sangat banyak sekali. Masya Allah. Ada 80 lebih madhab fikih di masa itu. Uniknya di masa itu, walaupun madhab fikih itu 80 lebih, tapi akur ya, Ustaz ya. Sangat akur. Tidak ada yang saling klaim benar ke sana salah, itu enggak ada, Ustaz ya. Perbedaan sebatas ilmiah. Oke. Jadi sah-sah saja pembahasan ilmiah bahwa menurut kita benar, pendapat yang lain itu salah, tapi saling menghargai. Terbukti apa? Ketika mereka bertemu, saling menghargai, bahkan mengamalkan apa yang dilakukan oleh temannya yang di daerah lain itu. Seperti yang diceritakan Imam Syafi'i ketika main ke tempatnya Imam Abu Hanifah, udah meninggal ya, ke daerah Irak. Imam Syafi'i tidak kunut subuh. Imam Syafi'i kunut subuh sunnah, tapi belum meninggalkan. Itu tandanya bahwa perbedaan mereka sebatas dalam wacana ilmiah, tidak sampai mengorbankan ukhuwah Islamiyah. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Boleh satu, Ustaz, perbedaan yang ada di tengah-tengah kita dari apa yang dipendapatkan oleh Imam Hanafi. Ini kita baru dua nih ya, Imam Hanafi dengan Imam Malik, Ustaz. Iya. Jadi Imam Hanafi
Imam Abu Hanifah ya, terkenalnya mazhabnya mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah ini memiliki pendapat, contohnya di masyarakat kita, bahwa boleh zakat fitrah dengan uang. Oke. Nah, itu yang sering dipakai masyarakat kita. Dalam mazhab Hanafi, zakat fitrah pakai uang, meskipun sebenarnya ukuran zakat fitrahnya mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi beda. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali sama ya ukurannya itu. Tapi mazhab Hanafi agak banyak, lebih banyak 3,8 gram. 3,8 kilogram. Kalau kita kan 2,5 sampai 3 liter saja. Yeah. Mazhab Maliki lebih banyak tuh ukurannya sebenarnya. Mazhab Hanafi, mohon maaf. Imam Abu Hanifah. Jadi contohnya mazhab Maliki zakat fitrah ya menggunakan beras, sama seperti mazhab Syafi'i, sama seperti mazhab Hambali. Tapi mazhab Hanafi, Imam Abu Hanifah membolehkan zakat fitrah menggunakan uang apabila memang itu lebih maslahat untuk masyarakat, justru lebih baik. Nah, seperti itu. Jadi itu tidak contoh makna pokok. Oke, Masya Allah. Dan ternyata kita juga tidak mempermasalahkan kan? Iya. Sebenarnya kita masyarakat kita udah biasa berbeda dalam banyak hal. Kita kadang mengamalkan mazhab yang lain, tapi di satu tema tertentu kita jadi sensitif itu karena memang ada pihak lain yang mengipas-ngipasinya gitu. Contoh masalah sholat subuh itu panas. Ya. Iya betul Ustaz. Beda dengan masalah bayar zakat. Iya. Bayar zakat tanpa kita sadari ternyata di situ tuh ada dua perbedaan pendapat. Betul. Ya. Tapi kita enjoy aja ya Ustaz ya, nggak ada masalah ya Ustaz ya. Khair, Masya Allah. Tadi baru kuncinya itu ya di tokohnya. Jangan sampai mengungkit-ungkit masalah khilafiyah menjadi sebuah permusuhan. Karena masyarakat kalau tidak diajak untuk membenci, menolak pihak lain, ya masyarakat kita sebenarnya oke fan-fan masalah. Oke. Masya Allah. Lanjut Ustaz. Tadi kan kita baru sampai Imam Malik Ustaz. Betul. Kemudian yang selanjutnya Imam Syafi'i ya. Nah, Imam Malik meninggal 179 Hijriah. Kemudian berarti tadi kan Imam Hanafi 150 ya Ustaz ya. Berarti sekitar 29 tahun ya Ustaz ya. Selisih 29 tahun baru Imam Malik meninggal. Kemudian sebelum kita lanjut Imam Syafi'i, Imam Malik ini punya sifat yang boleh kita teladani. Beliau sangat mengagungkan sekali Rasulullah. Selama beliau tinggal di Madinah, beliau itu asli Madinah, sampai meninggal pun di Madinah, belajar di Madinah, ngajar di Madinah, beliau tidak mau menunggang tunggangan di Madinah. Jadi Imam Malik nggak mau menunggang kuda kah, unta kah, nggak mau. Karena apa? Beliau malu kepada Rasulullah yang dikuburkan di tanah Madinah. Beliau naik di atas tunggangan yang beliau merasa itu tidak sopan. Nah, itu akhlaknya Imam Malik. Jadi Imam Malik punya akhlak yang luar biasa kepada Rasulullah. Di lain sisi, Imam Malik nggak pernah mau meriwayatkan satu hadis kecuali beliau mandi dulu, menggunakan pakaian yang putih, yang bersih, terus menggunakan minyak wangi dan duduk dengan duduk yang berwibawa. Jadi tidak duduk ngasal gitu kan. Baru beliau menyampaikan hadis. Kenapa? Menghormati pemilik hadisnya yaitu Rasulullah SAW. Itulah yang membuat ilmunya seseorang kenapa berkah, karena digabung dengan adab. Betul. Kalau kita lihat begitu. Sebenarnya kalau kita pelajari adabnya Imam Abu Hanifah, adabnya Imam Malik, adabnya Imam yang lain, satu luar biasa. Betul. Luar biasa. Kalau kita baca biografinya di buku-buku yang sekarang sangat banyak sekali yang bisa kita baca. Itu membuat kenapa ilmu mereka sampai kepada kita sudah 1000 tahun lebih. Tidak hilang di gerus zaman. Betul. Karena ilmu mereka dibarengi dengan adab. Ini buat kita juga semua nih, sahabat Midah ya. Bagaimana menyelaraskan ya antara ilmu dengan adab ya Ustaz ya. Betul. Dan ibunya Imam Malik di waktu kecil itu mengantar Imam Malik belajar ke masjid. Pesan dari ibunya adalah ambil dulu adab gurumu. Jadi memang dari ibunya yang mengajarkan kepada Imam Malik untuk mengedepankan adab. Al-adab qoblal ilmi. Adab dulu sebelum ilmu. Masya Allah. Alhamdulillah ini jadi ingin mengetuk hati kita semua ini sahabat Mida. Agar kita lebih tawadu lagi ya. Setiap orang tuh makin alim seharusnya makin merunduk ya. Betul. Alhamdulillah. Nah itu lanjut ya. Lanjut Ustaz. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah. Beliau lahir di Gaza, Palestina. Nah, ini bangsa Indonesia ini harus paham bahwa imam mazhab mereka yang selama ini mereka ikuti itu sebenarnya adalah
kelahiran Palestina, sehingga kita ini ada keterkaitan batin ya dengan Gaza. Itu harusnya kita sangat loyal dalam membela Palestina, perjuangan masyarakat Palestina. Imam Syafi'i lahir di Gaza. Beliau lahir tahun 150 Hijriah. Beliau nama aslinya Muhammad bin Idris. Syafi'i itu adalah buyut kesekian beliau. Jadi nama beliau Syafi'i itu diambil dari buyutnya. Jadi, padahal nama asli beliau adalah Muhammad ya. Muhammad nama aslinya. Asli beliau Muhammad, terkenal dengan Imam Asy-Syafi'i namanya. Kemudian Imam Syafi'i ini meninggalnya 204 Hijriah. Meninggal 204 Hijriah. Imam Syafi'i belajar intens pertama kali itu beliau kepada Imam Khalid, ya, Imam Khalid di Mekah, ya, Imam Khalid. Kemudian beliau juga belajar kepada Imam Sufyan ibnu Uyainah dalam bidang hadis, dan juga Imam Syafi'i belajar secara intens kepada Imam Malik di Madinah. Ya, ketika beliau sudah menginjak umur belasan tahun datang ke Madinah, beliau menghafalkan Muwatta sebelum datang kepada Imam Malik kurang lebih 9 hari kalau tidak salah. Saya agak lupa 9 atau 10 hari. Beliau hafal. Itu tanda kecerdasan yang luar biasa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang ke Imam Malik pengen belajar. Ternyata Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i untuk menghafal dulu. Tapi Imam Syafi'i bilang saya udah hafal. Kaget Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i sebelum belajar sudah dihafal dulu kitab. Dan Muwatta ini bukan kitab yang kecil, sahabat. Kecil, berapa jilid, Ustaz? 12 ya, apa? Muwatta enggak, segede Al-Qur'an saja. Segede Al-Qur'an aja, Ustaz ya? Sebesar Al-Qur'an. Iya. Jadi sebesar Al-Qur'an, ya sebesar mushaf Al-Qur'an segitu. Dan itu adalah kumpulan hadis-hadis yang sudah diseleksi oleh Imam Malik, dan kitab tersahih di dunia setelah Al-Qur'an saat itu. Saat itu sebelum munculnya Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik luar biasa sampai Imam Malik meninggal dunia. Jadi sampai Imam Malik meninggal dunia berarti sampai Imam Malik umur 29 tahun. Kan Imam Malik meninggal 179. Iya, betul. Imam Syafi'i lahir 150. Jadi selalu menemani Imam Malik selama 29 tahun. Sampai umur Imam Malik, sampai umur Imam Syafi'i 29 tahun. 29 tahun, kemudian setelah Imam Malik meninggal, ilmu-ilmu Imam Malik sudah diserap semua, penguasaan hadisnya juga serap, sampai Imam Syafi'i ini menguasai banyak sekali hadis-hadis Rasulullah SAW. Dikatakan Imam Ibnu Khuzaimah tidak ada satupun hadis Nabi tentang halal haram yang tidak Imam Syafi'i ketahui. Imam Ibnu Khuzaimah ini imamu a'immati ahli hadis, imamnya para ulama ahli hadis. Masya Allah. Sering kita dengarkan hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Iya. Dan Ibnu Khuzaimah juga ternyata pengikut Imam Syafi'i. Tapi tidak belajar langsung kepada Imam Syafi'i, beda masa. Beliau mazhabnya Syafi'i, Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, kemudian Imam Syafi'i setelah Imam Malik meninggal, barulah beliau berkelana untuk mencari ilmu di wilayah lain. Beliau datang ke Yaman, beliau belajar ke ke Irak. Beliau di Irak belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah. Karena waktu itu mazhab besar di dunia kan dulu ada terkotak menjadi dua ya secara umum ya. Ahlul Athar ya, para ulama-ulama mazhab yang menguasai hadis adanya Mekah Madinah, sedangkan Ahlul Ra'yi ini yang ada di Irak. Beliau sudah mengambil banyak ilmu dari ulama Ahlul Athar, ahli hadis, pengen belajar dari Ahlul Ra'yi. Nah, ahli logika. Ada di Irak, mazhab Hanafi. Tapi Imam Abu Hanifah sudah meninggal. Jadi beliau nggak mungkin ketemu dengan Imam Abu Hanifah. Tinggal pengikut-pengikutnya aja paling tinggal murid-muridnya. Nah, di antara muridnya adalah Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini ulama yang luar biasa dalam mazhab Hanafi. Periwayat mazhab Hanafi, pendapat Imam Abu Hanifah itu 3. Utama. Imam Abu Yusuf, ya. Ini murid utama Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani juga murid utamanya, terus Imam Zufar. Jadi mazhab Hanafi sampai kepada kita melalui jasanya 3 imam besar ini. Dan kedudukannya beliau bertiga ini mujtahid mutlak juga, setara dengan Imam Abu Hanifah. Masya Allah. Nah, dan Imam Syafi'i belajar kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, dan ternyata Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani nikah dengan ibunya Imam Syafi'i. Dalam kitab Raddul Mukhtar, Hasyiah yang ditulis oleh Imam Ibnu Abidin, dijelaskan itu Imam Al-Haskafi menjelaskan tentang bahwa Imam Muhammad ini bapak tirinya Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i itu semakin matang ilmunya sampai menjadi mujtahid ketika beliau sudah menghabiskan 999 kitabnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Masya Allah. Dilahap semua ayah tirinya beliau ya secara langsung. Kata Imam Syafi'i, saya bisa seperti ini itu setelah
selesai melahap semua. Jadi ilmu hadis sudah dilahap semua, ilmunya penduduk Irak, ya, ilmunya mazhab Hanafi dilahap semua sama beliau. Masya Allah. Maka beliau mulailah menyusun perpaduan dua mazhab besar itu, yang mana dulu itu berseteru, ya, pengikut-pengikutnya berseteru antara penduduk Mekah Madinah ahlul hadis dengan ahlul ra'yi dulu berseteru. Ini menuduh terlalu menggunakan logika, ini menuduh terlalu kolot lah bahasanya, ya kan, tidak mau pakai logika. Karena Imam Syafi'i mendamaikan, ya, dua-duanya digabungkan dengan adanya mazhab Syafi'i tahun 184. Tahun 184 beliau mendeklarasikan mazhab baru di Irak, ya, di Irak beliau mendeklarasikan mazhab baru, mazhab Syafi'i. 184 ya, Hijriah. Tapi sebelum 184 beliau 176 kalau tidak salah. Nah, lebih 178, 6 tahun beliau menyusunnya dulu di Makkah Madinah. Beliau di sana di wilayah Makkah Madinah, di Hijaz, menyusun mazhab. Beliau berpikir matang dan sebagainya, memadukan dua mazhab ini. Akhirnya beliau balik lagi ke Irak mendeklarasikan mazhab baru 184. Berarti umur beliau sekitar umur 40 tahun. 44 tahun. 44 tahun. 44 tahun. Dan yang tadi melihat tanggal-tanggal tadi, tahun-tahun tadi, berarti konsep yang dibangun Imam Syafi'i itu dulu ketika guru beliau Imam Malik masih hidup berarti, Ustaz, ya? 176 itu kan. Sudah 179 wafatnya Imam Malik, ya. Imam Malik, ya. Lalu beliau tadi menyusun di tahun-tahun 176. Iya. Berarti kan setahun 186, ya. 186. Mohon maaf, makanya saya agak bingung ini. Mohon maaf. Jadi beliau menyusun tuh 194. 194. Jadi mendeklarasikan, ini agak sedikit belibet saya. Beliau menyusun 186. Kemudian beliau balik lagi ke Irak 194. Di tahun 194 beliau mendeklarasikan mazhab. Iya, berarti memang setelah wafatnya guru beliau, ya, Imam Malik. Setelah wafatnya guru beliau Imam Malik. Nah, itu setelah beliau juga belajar secara intens kepada Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani yang sekaligus menjadi ayah tiri beliau. Masya Allah. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu kalau Imam Muhammad itu ayah tiri beliau. Saya beberapa kali berdiskusi dengan para pengamat sejarah, kaget. Saya belum pernah baca, saya sodorkan kitab-kitabnya, baru dia tahu. Masya Allah. Dan justru Imam Syafi'i terbentuk malah ijtihadnya, kemampuan ijtihadnya, penggunaan logikanya dari didikan Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu. Nah, kemudian beliau berinisiatif untuk menggabungkan antara madrasah ahli hadis dengan ahli ra'yi tadi. Masya Allah. Jadi menyeimbangkan antara penggunaan dalil-dalil hadis dengan logika. Makanya kenapa seluruh ulama tafsir, bukan seluruh, hampir semua ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, ahli sejarah, ahli nahwu, ahli shorof, ahli balaghah, ahli Quran, ahli riwayat, rata-rata itu mazhabnya Syafi'i. Jadi kalau kita baca biografi para ulama dari abad salaf sampai abad salaf ini abad setelahnya Imam Syafi'i, ya, sampai para ulama-ulama abad terakhir ini, itu rata-rata kalau kita baca rata-rata biografinya mazhabnya Syafi'i. Imam Ibnu Katsir Syafi'i, Imam Az-Zahabi Syafi'i, Ibnu Hajar Asqalani Syafi'i, Imam Nawawi Syafi'i, Imam Al-Baihaqi Syafi'i, Imam Hakim Syafi'i, rata-rata Syafi'i. Karena Imam Syafi'i sudah sukses menggabungkan itu, ya. Kalau belum tergabungkan mungkin masih nasabnya larinya ke sanadnya larinya ke Imam Hanafi mungkin, ya. Masya Allah. Oh, seperti itu. Ya, jadi Imam Syafi'i beliau tinggal sekitar 4 tahunan di Irak. Jadi dari 194 sampai 198, 4 tahun sampai 5 tahunan di Irak itu beliau terkenal dengan Qaul Qadim, fatwa-fatwa lama beliau, pendapat-pendapat lama beliau di Irak itu mazhab lamanya Imam Syafi'i. Kemudian tahun 199 Hijriah beliau hijrah ke Mesir, pindah ke Mesir. Di Mesir terkenallah pendapat baru Imam Syafi'i, namanya Qaul Jadid, pendapat yang baru. Jadi ada beberapa yang direvisi pendapat beliau yang lama. Dan di Mesir itulah pendapat resminya Imam Syafi'i, kecuali ada beberapa pendapat sekitar 18 sampai 40 pendapat yang menurut ulama mazhab Syafi'i pendapat lamanya Imam Syafi'i lebih kuat secara dalil.
Karena memang Imam Syafi'i berpesan kepada murid-muridnya yang sudah mujtahid untuk meneliti ulang pendapat beliau. Itu tandanya ulama-ulama kita dulu tidak fanatik dengan pendapatnya sendiri. Iya. Jadi beliau legowo, berlapang dada kalau seandainya ada dalil yang lebih kuat. Tapi tadi syaratnya yang harus meneliti adalah mujtahid lagi. Iya. Jadi Imam Syafi'i bukan berbicara kepada orang awam yang baru baca Iqra, bukan kepada orang awam yang tidak bisa bahasa Arab. Imam Syafi'i itu memberi wasiat untuk meneliti ulang itu kepada murid-muridnya yang sudah mujtahid seperti Imam Muzani, Imam Al-Buaiti, Imam Harmalah, Imam Rabi' bin Sulaim Al-Muradi. Nah, itu mereka itulah, dan juga diteruskan ke ulama-ulama madzhab Syafi'i yang seterusnya yang memang sudah derajatnya mujtahid juga. Lalu yang qaulul qadim itu apakah semuanya direvisi atau tidak? Hanya sebagian. Hanya sebagian direvisi. Itu Imam Syafi'i, beliau meninggal di Mesir ya, 204 Hijriah. Imam Syafi'i punya gelar Nasirus Sunnah. Nasirus Sunnah. Penolong Sunnah. Masya Allah. Jadi beliau ini di zaman itu menolong hadis-hadis Nabi yang dicampakkan oleh kelompok-kelompok sesat. Begitu juga menggabungkan dua madrasah besar tadi antara Ahlul Ra'yi dengan Ahlul Hadis. Masya Allah. Itulah yang membuat Imam Syafi'i namanya harum dan dijadikan panutan para ulama-ulama setelahnya. Jasanya yang luar biasa. Kemudian Imam Syafi'i punya murid yang luar biasa namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal ini lahir 164 Hijriah. Jadi selisih 14 tahun. 14 tahun. 164 Hijriah dan wafat 241. Umurnya panjang nih. Agak panjang ya, Ustaz ya. Jadi Imam Syafi'i meninggal 204, Imam Ahmad meninggal 264. 241. Oh, 241. Kan jaraknya jauh tuh. Ya kan? 30 tahunan ya. 37 tahun selisihnya. Selisih 37 tahun. Imam Ahmad bin Hanbal ini menguasai 1 juta hadis Nabi. Masya Allah. Kalau Imam Syafi'i itu menguasai seluruh hadis Nabi yang berkaitan dengan halal haram, makanya Imam Syafi'i ini dikatakan oleh para ulama sudah menguasai seluruh hadis tentang ahkam. Jadi tidak tepat kalau ada yang bilang Imam Syafi'i belum tahu hadis ini contohnya. Beliau tahu, cuman punya pertimbangan lain, bisa jadi itu sudah mansuh, sudah dihapus hukumnya. Contoh, ada hadis sahih dalam Bukhari, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam puasanya batal. Kalau kita baca fikih madzhab Syafi'i, orang yang berbekam dan orang yang membekam tidak batal puasanya, hanya saja makruh karena bikin lemes. Iya. Tapi nggak batal. Jangan sampai kita bilang, wah Imam Syafi'i belum tahu nih hadis Nabi yang ini nih, soalnya ini gitu kan. Imam Syafi'i tahu hadis itu karena Imam Syafi'i memahami itu hadis sudah mansuh, sudah dihapus hukumnya dengan adanya hadis yang lain, dan sahih juga bahwa Nabi dan para sahabat pernah berbekam sebelum meninggalnya Rasulullah. Dan itu mereka tidak menganggap membatalkan puasa. Jadi ketika kita mengomentari para raksasa besar keilmuan, jangan sesederhana kita menemukan satu hadis langsung dianggap mereka belum tahu, dianggap hadisnya belum sampai dan seterusnya ya. Masya Allah. Ini jadi Imam Syafi'i sangat terkenal dengan Nasirus Sunnah, penolong sunnah, dan dalam bidang hadis ucapan Imam Syafi'i itu hujjah, sepakat para ulama. Jadi Imam Syafi'i kalau bilang ini thiqah, ini lemah, ini itu jadi hujjah. Jadi hujjah dari referensi utama primer ya. Kalau dalam penulisan ilmiah itu dari referensi primer bagi ulama setelahnya. Jadi Imam Syafi'i itu dalam bidang hadis, dalam bidang bahasa Arab itu ucapannya nggak pernah salah, sehingga hujjah juga ucapan Imam Syafi'i. Jadi kalau ada bilang Ja'a Zaidin, seandainya nih Imam Syafi'i bilang Ja'a Zaidin itu sah. Tapi nggak pernah Imam Syafi'i bilang begitu ya. Pasti Ja'a Zaidun. Pasti Ja'a Zaidun. Nggak pernah lahan sama sekali Imam Syafi'i. Dalam bidang, dan bahkan beliau dalam bidang nasab itu mengungguli Ibnu Hisham. Sejaman dengan Ibnu Hisham. Jadi ketika Imam Syafi'i di Mesir, orang-orang berbondong-bondong istifadah ngambil ilmu dari Imam Syafi'i. Imam Ibnu Hisham waktu itu sebagai ulama besar ahli sirah nabawiyah yang punya sirah Ibnu Hisham terkenal, itu diajak oleh beberapa orang, kita ngaji Imam Syafi'i. Imam Hisham masih belum kenal Imam Syafi'i, siapa Imam Syafi'i gitu kan. Mereka kasih tahu ini orang yang luar biasa, ilmunya alim dan sebagainya. Akhirnya Imam Hisham tertarik ya kan, penasaran. Bertemulah Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hisham ini, akhirnya diskusi, terus akhirnya saling tes ilmu lah. Coba ngetes tentang nasab. Nasab ini sampai silsilah ya, silsilah seorang orang Arab kan biasa begitu, tahu itu kan.
Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin ini terus sampai ke atas. Orang Arab punya kebiasaan begitu. Nah, Imam Syafi'i itu ahli dalam bidang sirah, dalam bidang nasab, pernasaban. Begitu juga Imam Ibnu Syam, terkenal beliau. Tapi Imam Syafi'i nggak mau kalau nasabnya dari jalur laki-laki. Kalau laki-laki udah masyhur, banyak orang ngafalin. Oke. Udah biasa. Imam Syafi'i ngetes yang jalur perempuan. Imam Ibnu Syamnya angkat tangan. Oh gitu. Imam Syafi'i Masya lancar ke Allah. atas. Nah, itu kehebatan Imam Syafi'i. Dalam bidang sejarah pun luar biasa. Sampai nasab perempuan yang tidak banyak dihafal orang, beliau hafal Beliau ya. hafal. Itulah kehebatan Imam Syafi'i. Luar biasa kecerdasannya. Tadi ada murid beliau salah satunya itu yang diistimewakan juga Imam Ahmad tadi ya. Ya, Imam Ahmad ini murid Imam Syafi'i dan periwayat mazhab Syafi'i yang lama. Yang waktu Imam Syafi'i di Baghdad. Apa namanya itu di Irak. Karena Imam Ahmad tinggalnya di Irak. Oh, beliau dari Irak ya, ya. Tinggal di Irak, jadi tidak pindah ke Mesir, tidak. Sudah di Irak, Imam Syafi'i sudah pindah, akhirnya Imam Ahmad ya lama-lama akhirnya mendirikan juga mazhab sendiri setelah beliau terkumpul ke kemampuan dalam berijtihad. Mujtahid mutlak ya. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Ya, jadi hampir seluruh hadis Nabi itu beliau hafal semua. Hanya dari 1 juta tuh dari berapa hadis Ustaz? 1 juta hadis itu memang semua hadis Nabi itu. 1 juta itu ya, total semuanya memang 1 juta ya hadis. Kurang lebih 1 juta hadis. Ya Allah alam kalau dihitung secara pasti ya. Iya. Tapi para ulama mengatakan 1 juta ini hampir seluruh hadis Nabi. Jadi beliau insya Allah tahu. Tapi kalau kita hitung hadis Nabi yang ada di antara kita sekarang sudah dicetak itu nggak lebih dari 300.000. Jadi banyak yang sudah terbawa meninggal para ulama. Dan dulu belum ada rekaman, belum ada kertas untuk menulis semua. Belum ada YouTube juga Ustaz ya. YouTube, ya. Imam Ahmad hafal 1 juta tapi beliau membukukannya di Musnad Ahmad bin Hambal itu hanya 33.000 hadis saja. Sehingga 900.000 sekian hadis itu hilang, terbawa meninggal. Makanya Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa pernah berpesan, jangan menilai macam-macam ijtihad para ulama terdahulu karena bisa jadi hadisnya ada di zaman dulu tapi tidak sampai pada kita. Iya. Hadisnya ada di zaman dulu karena ulama yang warok itu yang menjaga diri dari syubhat, dari haram, nggak mungkin mereka berfatwa ngarang gitu kan, ancamannya neraka. Bisa jadi hadisnya ada tapi kita tidak sampai pada kita. Atau hadis di zaman itu sahih, sanadnya tersambung, tapi yang sampai kepada kita sanadnya sudah terputus-putus sehingga di zaman kita dianggap dhaif. Nah, tapi di zaman dulu masih sahih gitu kan. Nah, itu jadi kata Ibnu Taimiyah mengajari kepada kita jangan sembarangan menilai hasil ijtihadnya ulama-ulama salaf dulu. Para ulama-ulama mazhab itu luar biasa mereka keilmuannya. Tapi kalau kita tidak sepakat nggak masalah, karena kita kan belajar sesuai dengan dalil yang kita sampai kepada kita, nggak tanpa harus mencela. Yang mencela itu nggak boleh. Imam Ahmad akhirnya beliau setelah belajar pada Imam Syafi'i jadi ulama besar, periwayat mazhab qadim beliau, yang mazhab ulama beliau di Irak. Imam Syafi'inya pindah ke Mesir, Imam Ahmad enggak, masih tetap di Irak. Hanya berbalas surat saja antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Karena Imam Syafi'i itu mimpi didatangi Rasulullah SAW. Ini ceritanya dalam kitab Tabaqatus Syafi'i Al-Kubra karya Imam Tajuddin As-Subki. Imam As-Subki menceritakan bahwa Imam Syafi'i pernah mimpi didatangi Rasulullah dalam mimpinya, tolong sampaikan salam kepada Imam Ahmad. Sampaikan salam dan kasih tahu bahwa kamu nanti akan diuji tentang Al-Quran. Nah, jadi akhirnya Imam Syafi'i bilang kepada muridnya Imam Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi yang meriwayatkan kitab Al-Um. Imam Rabi' ini. Imam Syafi'i akhirnya pesan bikin surat, tolong sampaikan kepada Imam Ahmad dari Mesir ke Irak. Nah itu bikin surat dulu. Belum ada SMS, belum ada WhatsApp, belum ada telepon. Sampai ke sampai ke Irak, Imam Ahmad akhirnya ditemui oleh Imam Rabi', murid Imam Syafi'i di waktu subuh habis sholat subuh ketemu menyampaikan maksud ada surat dari Imam Syafi'i. Kamu udah baca, udah buka ini? Enggak, kata Imam Rabi', karena nggak mungkin ya, nggak sopan buka. Nggak berani, iya. Dan masih ada masih di segel. Dari dibuka, Imam Ahmad baca, matanya langsung berkaca-kaca nangis. Terus akhirnya Imam Ahmad baca dapat salam dari Rasulullah dalam mimpinya Imam Syafi'i dan akan diuji tentang masalah Quran. Ujiannya nanti jauh tuh tahun 218 Hijriah. Jadi jauh setelah Imam Syafi'i meninggal.
14 tahun setelah Imam Syafi'i meninggal. Iya, iya, iya. Khilaful Quran ya. Imam Syafi'i dicambuk, Imam Ahmad dicambuk. Kemudian akhirnya Imam Ahmad ya ngasih jubah beliau, ngasih baju beliau yang bagian dalam yang nempel dengan kulit beliau, dititipkan oleh-oleh untuk Imam Syafi'i. Itu dulu seperti itu. Imam Ahmad sangat menghormati sekali Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i juga sangat mengagungkan muridnya Imam Ahmad karena sudah jadi ulama besar. Kemudian Imam Ahmad ini merintis madhabnya, namanya madhabnya madhab Hambali. Nama dari bapaknya Ahmad bin Hambal kan. Ahmad bin Hambal, madhab Hambali dari orang tuanya. Kemudian Imam Ahmad meninggal tahun 214 Hijriah. Madhabnya tersebar di beberapa wilayah, sangat sedikit sekali, hampir punah madhab Hambali. Bahkan di abad ke-45 Hijriah, madhab Hambali itu hilang dari peredaran, tergantikan madhab 4 itu satunya madhab Zohiri. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Zohiri. Zohiri. Hambali malah hampir terhapus ya. Hilang dari peredaran di abad ke-4 ke-5 Hijriah itu, sampai akhirnya muncul Imam Al-Qadhi Abu Ya'la, ulama besar madhab Hambali yang sangat alim sekali. Akhirnya banyak masyarakat berbondong-bondong belajar lagi madhab Hambali. Dan akhirnya madhab Zohiri hilang dari peredaran, gitu. Tergeser maksudnya. Muncul lagi madhab Hambali. Sepanjang masa begitu madhab Hambali beberapa kali. Dan ternyata di masanya Syekh Abdul Qadir Jilani di abad ke-6 ke-7 Hijriah juga madhab Hambali hampir punah. Dan Syekh Abdul Qadir yang tadinya mufti madhab Syafi'i, beliau akhirnya pindah ke madhab Hambali. Salah satu tujuannya menyelamatkan madhab Hambali. Masya Allah. Dalam mimpinya Syekh Abdul Qadir Rasulullah untuk menolong madhab Hambali. Tapi kalau corak dari madhab Hambali sendiri itu kalau gabungan dari mana atau gimana? Tidak. Jadi madhab Hambali memang murni ahlul athar. Kecenderungan Imam Ahmad bin Hambal ini adalah lebih mengedepankan riwayat. Seperti yang dicontohkan oleh imam sebelumnya, Imam Malik seperti itu saja. Jadi Imam Ahmad lebih cenderung kepada periwayatan hadis karena beliau konsennya dalam dunia hadis. Konsen dalam dunia hadis. Beliau juga condong pada hadis. Tapi apakah beliau meninggalkan logika? Enggak. Hanya saja lebih lebih dominannya di riwayat. Lebih dominannya di riwayat. Jadi madhab Hambali. Tapi kalau masalah akidah, Imam Ahmad sangat menyeimbangkan antara dalil akli dan dalil nakli. Tapi kalau dalam fikih, beliau lebih mengedepankan riwayatnya. Seperti itu. Tapi ya tetap logika juga dipakai, hanya tidak sedominan madhab Hanafi ataupun gurunya Imam Syafi'i. Masya Allah. Madhab Hambali, di awal-awal madhab Hambali tidak terkenal ya. Sampai-sampai Imam Ibnu Jarir Tabari saja tidak menganggap Imam Ahmad bin Hambal itu sebagai mujtahid mutlak. Kalau dalam kitab Ikhtilaful Ulama ya, Ikhtilaful Fuqaha-nya Imam Ibnu Jarir Tabari, Imam Jarir Tabari ini yang punya tafsir Tabari dan punya madhab Tabari, madhab fikih. Itu beliau menulis tidak menyantumkan madhab Hambali, nggak ada. Jadi Hanafi, Maliki, Syafi'i, nggak ada madhab Hambali, sehingga sebagian pengikut Imam Ahmad ini merasa geram. Iya. Yang fanatik betul akhirnya memusuhi Imam Jarir, Imam Tabari tadi. Nah, Imam Ahmad ini pengikutnya sekarang banyak di Saudi ya. Banyak di Saudi secara resmi syekh-syekhnya, mufti-muftinya mengatakan mereka bermadhab Hambali. Kenapa bukan Maliki, Ustaz? Di Saudi. Ya memang pilihan mereka kiblatnya awalnya adalah kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini meskipun beliau punya guru-guru madhab Syafi'i seperti Syekh Al-Qurdi, orang tuanya, tapi keluarga beliau beliaunya lebih condong kepada madhab Hambali. Beliau melanjutkan misi dakwanya Imam Ibnu Taimiyah. Imam Ibnu Taimiyah kan dari rahim madhab Hambali. Hanya saja memang ulama-ulama masyayikh Saudi, Syekh Muhammad bin Wahhab dan para ulama-ulama setelahnya dan juga Imam Ibnu Taimiyah, itu beliau tidak semua apa yang ada di madhab Hambali diterima mentah-mentah. Jadi beliau juga melakukan ijtihad ulang. Maka terkenal dengan istilah sendiri mereka, Salafi namanya. Ya, Salafi. Yang sebagian masyarakat kita sebut dengan nama Wahabi lah, karena mengikuti Syekh Muhammad bin Wahhab tadi. Jadi, tapi mereka mendeklarasikan bahwa madhabnya Hambali. Hanya saja dalam beberapa hal mereka tidak sependapat dengan madhab Hambali secara resmi, entah itu dalam masalah akidah, dalam masalah fikih atau dalam masalah tasawuf.
Nah, tapi pengikut mazhab Hambali di negeri yang lain sangat sedikit sekali. Di Al-Mesir ada, bahkan di Fakultas Al-Azhar juga ada jurusan mazhab Hambali, dan syekh-syekhnya yang bermadzhab Hambali juga ada. Di negara-negara yang lain ada, tapi sangat sedikit sekali. Sangat-sangat sedikit. Masya Allah. Tadi saya ada cerita yang dimana Imam Syafi'i mengirimkan berita surat yang bahwasanya yang beliau bermimpi tentang apa tadi? Yang di akhir tadi bahwasanya Imam Ahmad menitipkan bajunya. Itu endingnya gimana saat itu? Ya, jadi bajunya itu akhirnya dibawa pulang oleh Imam Rabi. Kemudian Imam Syafi'i bertanya, dikasih apa sama Imam Ahmad? Kata Imam Rabi, ini pakaian dalemannya Imam Ahmad. Akhirnya Imam Syafi'i minta kepada Imam Rabi, tolong basahin dan tolong peras airnya. Jadi Imam Syafi'i bertabaruk dengan pakaiannya Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal muridnya ya Ustaz ya? Padahal muridnya, tapi Imam Syafi'i mengakui kalau Imam Ahmad itu seorang yang alim. Masya Allah. Dan ini akhlak ya, bahwa kita jadi guru juga jangan gengsi dengan murid kita yang sudah sukses. Betul. Masya Allah. Dan begitu juga murid, jangan merasa sombong pada gurunya yang sudah mengajari dia sehingga menjadi sukses. Begitulah para ulama-ulama kita dulu. Alhamdulillah. Ini kalau diselami lebih panjang ini mungkin bahasannya bisa dijabarkan satu kitab ini. Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, dan menurut saya tadi sudah cukup gamblang ya Ustaz ya, terkait bagaimana kita memahami biografi beliau ya. Untuk segmen ini mungkin kita cukupkan di sesi sampai di poin-poin biografi beliau. Nanti kalau ada sesi selanjutnya mungkin kita bisa lebih dalam lagi mengkaji tadi Ustaz juga sudah menyebutkan beberapa perbedaan relatif di masyarakat ini, kenapa kok perbedaan itu menjadi sebuah polemik ya Ustaz ya, mungkin atau menjadi sebuah gesekan di antara kita, padahal beliau-beliau dulu tidak menjadikan itu sebuah permasalahan ya Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz, nampaknya kita cukupkan dulu sampai bahasan itu. Tapi saya ingin sedikit mungkin masuk nasihat Ustadz buat para sahabat Mida semua tentang bagaimana cara kita menyikapi mazahib yang ada di sekitar kita ini. Yang tadi sudah dijelaskan, dan bagaimana cara kita bersikapnya tadi itu Ustadz yang terpenting. Mungkin buat sahabat Mida sebagai closing sesi kita kali ini Ustadz. Betul. Baik. Saran saya adalah 2. 1, penuhi akal kita dengan wawasan. Baca. Orang yang sempit wawasan, orang yang minim literasi itu cenderung keras. Yang kedua, lapangkan hati. Jadi 2 kuncinya adalah wawasan, akal kita diberikan space yang lebih banyak untuk menerima wawasan, baca dari semua sisi, jangan hanya dari satu kelompok saja. Yang kedua, lapangkan dada. Orang yang punya hati yang lapang, insya Allah akan lapang dalam menerima perbedaan. Sebaliknya, orang yang tidak lapang dadanya, ilmu yang dia punya justru untuk menimbulkan perpecahan. Ya, jadi kedua-duanya ini tidak bisa dipisahkan. Harus terus diisi Ustaz ya. Banyak baca, banyak ikut kajian, baca dari semua sisi, jangan dari satu sisi saja, dan selalu bersihkan hati, lampangkan dada. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz Hidayatullah Syirbuni atas waktunya dan juga maklumatnya kepada kita semua nih sahabat Mida. Jadi tahu kan nih kita siapa sih beliau-beliau ini, para masyayikh madzhab yang ada, Imam Hanafi, lalu Imam Abu Hanifah ya Ustaz ya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal ya, dari penjabaran beliau tadi. Dan pastinya ini jadi insight baru buat kita, dan juga kita lihat bagaimana beliau menghafalkan nama-nama masyayikh tadi ya, urutan sanad gurunya, muridnya, tanggalnya. Ini merupakan suatu concern yang menurut saya jarang dimiliki oleh kebanyakan kita ini. Kebanyakan kita taunya ya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, udah gitu aja Ustaz ya. Tapi kalau biologi, tanggal gurunya, muridnya, adab-adabnya, mungkin kalau kita kaji lagi beliau mungkin bisa beberapa sesi deh ke depan ini. Tapi kita cukupkan dulu, dan terima kasih Ustadz kami ucapkan sekali lagi atas waktu dan juga kesempatan Ustadz mau berbagi di sahabat Mida sekalian, dan kami ucapkan jazakumullah khairan. Semoga
Ustadz yang menyampaikan, dan juga kita semua yang menyimak menjadi bagian dari orang-orang yang keberkahan ilmu ya, mendapatkan dari bagian dari keberkahan ilmu ini. Ini menjadi penutup sesi kita pada hari ini, dan kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat Midas sekalian sudah terus hadir support di kanal YouTube ini. Jangan lupa di like, komen ya, dan juga share, dan yang terpenting di subscribe agar channel ini lebih berkembang lagi dan bisa kami semua lebih semangat dalam mengajarkan edukasi-edukasi buat sahabat Midas sekalian. Dan saat hidayatullah sekali lagi kami ucapkan jazakumullah khairan, dan kami undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.